Tragis, bocah sekolah dasar atau SD di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara jadi korban pembunuhan. Korban MA, perempuan berusia 10 tahun, meninggal dunia usai diduga digerok oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Kejadian korban perempuan digerok tersebut diketahui terjadi di Desa Wandubite, Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur pada Jumat 5 September sekira pukul 6.30 WITA. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan membahas kisah nyata yang penuh dengan misteri, tragedi, dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita kali ini. Jumat 5 Agustus 2025. Pagi itu, suasana di Kolaka Timur masih begitu tenang. Matahari baru saja menampakkan sinarnya. Udara terasa sejuk dan sebagian anak-anak masih tertidur pulas karena hari itu merupakan hari libur nasional. Namun berbeda dengan seorang gadis kecil bernama Mutmainah Az-Zahra atau biasa dipanggil Ina. Di usianya yang baru 10 tahun, Ina dikenal sebagai anak yang rajin. Dia lebih memilih mengisi hari liburnya dengan pergi mengaji. Ditemani sang adik yang baru berusia 7 tahun, dengan penuh semangat, keduanya bersiap-siap sejak pagi. Ina mengenakan pakaian mengajinya, tersenyum riang sambil mengajak adiknya berangkat. Mereka naik sepeda listrik kesayangan Ina, melintasi jalan kecil desa menuju tempat mengaji yang berada di desa Wundubite. Sementara rumah mereka berada di desa Hakam Bololi. Jarak kedua desa ini sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,3 km. Dengan sepeda listrik, perjalanan itu biasanya bisa ditempuh dalam waktu 3 menit saja. Namun untuk bisa sampai di sana, Ina dan adiknya harus melewati sebuah perkebunan coklat yang cukup luas dan sepi. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Namun saat mereka sudah berada di tengah perkebunan coklat, tiba-tiba seseorang muncul menghadang. Seorang pria muda, membawa sebilah parang. Ina dan adiknya seketika ketakutan. Anak sekecil mereka tentu tidak bisa berbuat banyak. Ina memilih berlari ke dalam kebun untuk menyelamatkan diri. Sementara adiknya dengan cepat lari menuju arah tempat mengaji untuk mencari pertolongan. Sayangnya langkah Ina terhenti. Pria itu berhasil menarik tubuh Ina. Dengan kekuatan penuh, parang yang dibawanya diarahkan ke leher Ina. Tubuh mungil itu langsung roboh. Seragam mengajinya berlumuran cairan merah. Ina ditinggal begitu saja di antara pepohonan coklat. Namun, Ina belum menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, dia merangkak keluar dari kebun. Mencoba mencari bantuan, berharap ada orang yang lewat dan melihat kondisinya.
Tak lama, seorang petani bernama Laupe melintas dengan sepeda motor menuju kebun miliknya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok kecil yang tergeletak di tepi jalan. Dia terkejut, panik dan langsung berhenti. Ketika didekati, Laupe melihat bocah kecil itu dalam keadaan kritis. Tubuhnya penuh dengan cairan merah. Dia segera mencari bantuan. Bersama dua orang lainnya, Muhammad Yunus dan istrinya Kamaria, mereka menghampiri Ina yang masih sempat memberi respon dengan menggenggam tangan penolongnya. Tangis histeris pecah ketika salah satu yang datang ternyata adalah bibi Ina. Ia tidak bisa menahan kesedihan melihat keponakannya itu bersimbah cairan merah. Tak lama kemudian, ayah Ina pun datang. Melihat anak perempuan satu-satunya dalam keadaan mengenaskan membuatnya histeris. Ina segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ladongi, Kolaka Timur. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, nyawa Ina tidak tertolong. Gadis kecil yang penuh semangat itu menghembuskan nafas terakhir di usia yang sangat muda. Kejadian ini segera dilaporkan ke Polres Kolaka Timur. Polisi bergerak cepat. Di hari yang sama, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan. Pelaku diketahui bernama Rahmat Hidayat, seorang pemuda berusia 18 tahun. Sehari-hari Rahmat bekerja sebagai pencari rumput. Rahmat tinggal di desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kolaka Timur. Dalam pemeriksaan, Rahmat mengaku tega melakukan perbuatan keji itu karena dendam. Menurutnya, Ina sering mengejek dirinya dengan kata-kata, "Kamu pendatang, jangan sok-sokan," sambil mengacungkan jempol. Perkataan yang bagi sebagian orang mungkin terdengar sepele, namun bagi Rahmat memicu amarah besar yang akhirnya berujung pada tragedi. Ayah Ina yang mengetahui jika pelaku adalah tetangganya sendiri tidak menyangka kalau anaknya dihabisi secara tragis. Padahal hubungan orang tua korban dengan pelaku tidak memiliki masalah apapun. Bahkan orang tua pelaku sering meminta rumput di tempat kerja ayah Ina. Dan orang tua pelaku memiliki kepribadian yang baik. Tapi mengapa Ina yang harus menjadi korban? Ayah Ina bersumpah akan membalas dendam atas kematian putrinya. Dia akan mencari kemanapun pelaku berada. Aku mau kau potong lehernya anakku sampai putus. Biarpun kau kemana, secari kau. Ingat kau baik-baik itu. Anakku tidak pernah apa-apa itu sama kau. Baru kau kasih begini anakku Dia cuma pergi itu menuntut yang namanya agama. Baru kau kasih begini anakku Ini lehernya. Putus lehernya anakku kau bikin. Ingat kau. Kemanapun kau pergi, secari kau. Kabar kematian Ina membuat warga geram. Mereka merasa perbuatan pelaku tidak bisa dimaafkan. Hari itu, rumah orang tua pelaku yang terbuat dari kayu didatangi oleh massa. Rumah tersebut dibakar hingga ludes, tidak bersisa. Orang tua Rahmat mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, keluarga Ina masih larut dalam kesedihan. Ina dimakamkan pada hari yang sama. Warga sekitar ikut mengantarkan kepergian gadis kecil yang dikenal riang, rajin mengaji, dan selalu ceria. Kehilangan ini meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Polisi memastikan kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Teman-teman, itulah kisah tragis tentang Ina. Gadis kecil yang seharusnya menghabiskan hari liburnya dengan penuh kebahagiaan, namun justru harus berakhir dalam peristiwa memilukan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa bahayanya jika rasa dendam dan kebencian dibiarkan tumbuh. Sebuah ucapan atau ejekan yang terlihat sepele bisa memicu amarah yang berujung pada kehilangan nyawa.
Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan, mengendalikan emosi, dan membimbing anak-anak kita agar lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan untuk keluarga almarhumah Mutmainah Az-Zahra, semoga diberi ketabahan serta kekuatan menghadapi cobaan besar ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.